Iya, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah apa perbedaan malaikat di dalam Perjanjian Lama dan malaikat yang ada di Perjanjian Baru? Oke, itu dulu. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tentang fungsi, apakah malaikat memiliki kesamaan dengan Roh Kudus? Karena ternyata dari tugasnya, beberapa tugas yang dilakukan malaikat adalah merupakan tugas dari pekerjaan dari Roh Kudus juga, yaitu memelihara, menghibur, dan lain sebagainya. Oke, kita jawab dulu yang pertama ya. Apakah makhluk dari malaikat PL dan PB itu sama? Iya, sama. Jadi seorang malaikat, seorang makhluk roh malaikat, ketika diciptakan Allah, mereka anti mati. Tidak bisa mati. Ya, anti mati. Itu berarti kalau malaikat itu pernah ada di dalam Perjanjian Lama, kalau dia tidak dihukum oleh Allah, dia tetap adalah malaikat sampai di Perjanjian Baru, sampai di zaman kita, dan mungkin juga ada di kelas kalian. Cuman kan kita nggak bisa lihat malaikat itu. Nah, pertanyaannya apakah malaikat yang ada di dalam Perjanjian Lama sama dengan malaikat yang ada di dalam Perjanjian Baru? Tergantung tugas dia. Kalau dia ditugaskan di PL, kemudian malaikat yang sama juga ditugaskan di PB, maka akan malaikat yang dimaksudkan adalah malaikat yang sama. Dan malaikat yang ditugaskan di PL, ketika dia ditugaskan Allah untuk melindungi kita di zaman sekarang, maka dia adalah malaikat yang sama di PL. Jadi tidak ada perbedaan malaikat dan perubahan malaikat dari zaman ke zaman. Kenapa? Karena mereka tidak mati. Maka wujudnya pun sama dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan selama-lamanya. Sampai Tuhan memutuskan status mereka atau keberadaan mereka. Kalau Allah, Bapa, memutuskan statusnya dibuang, mati, dihukum, dan dihilangkan dari memori Allah, dia betul-betul hilang. Tetapi kalau tidak ada keputusan Allah yang seperti itu, bahwa malaikat ya, dia akan tetap menjadi malaikat seperti ketika dia diciptakan oleh Allah pertama kali. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa malaikat di PL bisa bertemu dengan manusia dan sekarang malaikat di PB itu tidak bisa bertemu dengan manusia? Itu berkaitan dengan fungsi dan izin Allah. Dulu tidak ada Alkitab. Dulu tidak ada semua materi-materi teologi. Maka ketika orang harus diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan teologi, tidak ada bahan untuk mempelajarinya seperti kita sekarang. Karena itu, dalam beberapa kasus di dalam Perjanjian Lama, Allah datang kepada manusia. Juga pernah dikatakan Allah diwakilkan oleh malaikat untuk datang kepada manusia. Misalnya peristiwa tentang dua malaikat Allah yang memperingatkan Lot dan keluarganya untuk segera keluar dari kota Sodom dan Gomora. Begitu juga ketika Allah menampakkan diri kepada Yosua sebagai malaikat tentara, malaikat perang, panglima tentara perang, untuk menguatkan Yosua sehingga Yosua memiliki kemampuan, kekuatan, dan keberanian memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, melawan bangsa Enak, yaitu bangsa orang-orang raksasa. Tetapi zaman kita sekarang semua materi teologi sudah ada. Buku-buku teologi ada, Alkitab ada, kisah tentang Tuhan Yesus ada, pembelajaran tentang malaikat ada, maka tidak lagi diperlukan kehadiran Allah secara langsung. Begitu juga tidak lagi dibutuhkan kehadiran malaikat secara langsung.
Karena situasi kondisi kerohanian sudah berbeda. Tetapi itu adalah jawabannya. Yang kedua, kenapa malaikat bisa muncul dulu dan sekarang? Allah mengizinkan hal itu terjadi. Tentu ada maksud-maksud dari Allah kenapa malaikat itu diizinkan dilihat. Ya, tentunya berkaitan dengan rencana keselamatan Allah. Misalnya saja penampakan malaikat kepada Maria. Nah, kalau Maria tidak dimunculkan malaikat, saya pikir mungkin Maria harus menunda dulu, baru dia sangat yakin Tuhan ingin supaya rahimnya dipinjam. Tapi ketika malaikat itu datang dan memberikan penjelasan, imannya semakin kuat dan semakin berserah kepada Tuhan. Dikatakan oleh Maria, bukan Maria mahasiswa teologi ya, bukan. Dikatakan oleh Maria, aku ini hamba. Maka terjadilah. Nah, hal itu dimungkinkan terjadi. Kenapa? Ya karena malaikat langsung datang kepadanya memberitahu. Begitu juga ketika malaikat datang dalam mimpi kepada Yusuf untuk pergi ke Mesir. Kalau bukan malaikat yang datang, mungkin Yusuf belum pergi ke Mesir. Maka rencana Allah agak sedikit tertunda oleh karena Allah harus meyakinkan dengan caranya yang lain kepada Yusuf dan Maria. Nah, tetapi ketika malaikat itu datang, semuanya selesai. Jadi itulah cara dan maksud Allah, kenapa Allah izinkan malaikat itu. Nah, beberapa pengalaman di zaman modern, ada orang yang memberi kesaksian, mereka bertemu dengan malaikat. Mereka ditolong oleh malaikat. Bahkan mereka melihat malaikat itu. Ya, tetapi lagi-lagi, kalau itu tidak dikonfirmasi oleh firman Tuhan, maka semua yang disaksikan orang ketika mereka melihat atau bertemu malaikat hanyalah pengalaman secara subjektif, pengalaman pribadi. Yang mau percaya boleh, yang tidak percaya juga tidak akan dimarahin. Begitu. Lalu berikutnya, ada beberapa pertanyaannya, apakah malaikat ini identik dengan Roh Kudus? Karena dilihat dari pekerjaannya, ada beberapa pekerjaan malaikat ternyata hampir sama seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kalau dilihat secara ontologi, malaikat eksistensinya berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi dari ketritunggalan Allah. Boleh dikatakan dalam iman Athanasius, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Ya, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, sedangkan malaikat eksistensi, substansi itu adalah ciptaan. Sekalipun mereka adalah makhluk roh, tetapi rohnya, esensi rohnya itu berbeda dengan esensi roh Allah. Begitu juga dengan roh manusia. Nah, dalam satu ketika seorang mengatakan kepada bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus tentang mencobai Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Ada seorang laki-laki Yahudi yang mempunyai 6 saudara laki-laki, kawin dengan seorang perempuan, kemudian mati, adiknya menggantikan dia, menikahi perempuan itu, mati, sampai ke-7-7-nya mati. Setelah 7 suami perempuan ini mati, dikatakan perempuan ini pun mati juga. Lalu orang Saduki ini bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, siapakah suami dari perempuan ini di surga?
Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh. Di surga tidak ada kawin-mawin." Tuhan Yesus bilang. Makanya tadi di dalam materi saya katakan apa? Malaikat tidak kawin-mawin. Karena Tuhan Yesus yang bilang. Kok kita percaya Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus datang dari surga, dia tahu surga. Kenapa kita tidak percaya? Dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia Allah, pemilik surga. Kalau kita berdoa in the name of Jesus, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Bukankah itu menunjukkan bahwa Yesus itu betul nyata? Fakta, dia dari surga. Dan dia katakan di surga tidak ada kawin-mawin. Maka kita percaya. Malaikat juga tidak kawin-mawin. Tuhan Yesus bilang, "Hai kamu orang bodoh, di surga tidak ada kawin-mawin. Tetapi nanti ketika kamu nanti dibawa ke surga, maka kamu akan diubahkan menjadi seperti malaikat." Bayangin, coba perhatikan. Kita yang nanti masuk ke surga, ya, esensi kita, eksistensi kita akan diubah. Roh kita akan diubah menjadi roh seperti malaikat. Jadi kalau yang menjadi patokan itu seperti malaikat, belum jadi malaikat ya, seperti malaikat. Berarti kan secara hierarki kita masih di bawah malaikat. Wong nanti itu kita disamakan seperti malaikat kok. Di surga nanti kita disamakan seperti malaikat. Seperti malaikat, belum menjadi malaikat, belum seperti. Berarti kan hierarkinya malaikat di atas. Karena dia dijadikan profil untuk dijadikan patokan manusia nanti seperti apa di surga. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bisa saja maksud dari Tuhan Yesus bukan menjadi malaikat, tetapi makhluk lain, entah bagaimana bentuknya, roh yang seperti apa, yang nanti eksistensinya mirip-mirip malaikat, tetapi bukan malaikat. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke. Jadi dari segi eksistensi, malaikat dan Roh Kudus berbeda. Lalu Pak, bagaimana dengan beberapa aktivitas malaikat yang mirip dengan pekerjaan dari Roh Kudus? Kalau pekerjaan hampir sama kan saling melengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat melaksanakan tugas pemeliharaan, penghiburan, itu tidak terkait langsung dengan keselamatan. Malaikat tidak bisa menyelamatkan manusia. Manusia berdosa, diselamatkan oleh malaikat, terus masuk surga. Nggak ada ceritanya. Tetapi Roh Kudus bisa. Maka pemeliharaan malaikat lebih terkait kepada pemeliharaan lahiriah, jasmani. Ya. Sedangkan Roh Kudus pemeliharaannya terkait dengan apa? Keselamatan dan kehidupan kekal. Malaikat melindungi, iya betul, melindungi secara jasmani selagi kita masih hidup di bumi ini. Tetapi Roh Kudus melindungi kita dalam providensia yang sempurna, sehingga ketika kita diselamatkan satu kali, kita dilahirkan kembali, itu sudah dipelihara Roh Kudus dan kita pasti selamat. Jadi pemeliharaan Roh Kudus itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada pemeliharaan yang dikerjakan oleh malaikat makhluk Allah ini. Maksudnya makhluk Allah ini bukan mereka adalah Allah, bukan ya, tapi makhluk yang diciptakan atau makhluk milik Allah. Itu.